Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa Prodi Kajian Wilayah Jepang untuk mata kuliah SDM Jepang dan Migrasi Internasional pada pertemuan ke-10 di Universitas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dr. Suryanita Saimum. Saya dosen tetap di Prodi KIK. Baik, sebelumnya saya akan memberitahukan beberapa hal terkait bagaimana sih manajemen SDM di Jepang. Dalam hal ini, Jepang menggunakan teori portofolio ketenagakerjaan dalam membangun kepribadian dan kemampuan kreatif karyawan. Kebutuhan, keinginan karyawan intinya adalah karyawan atau hubungan kerja dibagi dalam 3 kelompok, yaitu sebagai investasi yang dialokasikan untuk manfaat jangka panjang, kemudian pengemban lanjutan profesional, serta fleksibilitas pekerjaan, dalam hal ini menggantikan spesialis. Kemudian di tahun 2000, Nikkeiren, yakni Federasi Ekonomi Jepang, mempublikasikan reformasi AR System metode Jepang untuk merespon globalisasi manajemen melalui adopsi value-based system, melakukan perbaikan penyesuaian pada sistem penilaian kerja performance dengan memasukkan aspek kompetensi. Jadi yang dulunya menganggap bahwa portofolio membangun kepribadian dan kemampuan kreatif karyawan, namun sekarang melihat kompetensi yang dimiliki karyawan bertujuan untuk melakukan rekomendasi ulang terhadap sistem penilaian yang adil berdasarkan prestasi karyawan. Jadi rekonstruksi lah, dirubahlah aturan yang dulunya melihat portofolio seorang karyawan, sekarang melihat kompetensi yang dimilikinya. Selanjutnya, kerjasama Indonesia dan Jepang dalam memenuhi kebutuhan pekerja migran di Jepang atau menggunakan sistem G2G. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dan Jepang telah intens menjalin kerjasama yang sangat baik, khususnya dalam penempatan pekerja migran Indonesia dan pemagangan ke Jepang. Dalam penempatan pekerja migran Indonesia, kerjasama kedua pemerintah telah terjalin dalam 2 program, yaitu IJPA dan Specific Skill Worker atau yang disebut dengan SSW, atau pekerja berketerampilan khusus. Dalam hal ini Indonesia ada 13 tahun sudah dalam proses penambahan jumlah PMI yang ada di Jepang, dan bahkan di tengah COVID ini dari tahun 2020 sampai 2021 Indonesia tetap mengirimkan pekerja migran Indonesia ke Jepang dengan diawasi oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam hal ini Indonesia mendapatkan kuota penempatan PMI sebagai kandidat nurse, kandidat care worker, maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI melalui sistem program IJPA. Selanjutnya, pekerja migran. Apa sih pekerja migran itu sendiri? Pekerja migran itu menurut International Labour Organization atau yang disebut dengan ILO, mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari sebuah negara ke negara lain dengan gambaran untuk dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk siapapun yang diterima secara reguler sebagai seorang migran untuk pekerjaan. Kemudian kategori-kategori yang tidak termasuk dalam konvensi ILO menegaskan bahwa pekerja-pekerja perbatasan, artis, dan anggota-anggota profesi liberal yang masuk ke sebuah negara hanya selama waktu yang singkat. Kemudian pelaut, orang yang mempekerjakan diri sendiri, yakni berwirausaha. Terus orang yang datang khusus dengan tujuan pelatihan pendidikan, orang yang dalam bisnis penugasan khusus untuk organisasi mereka di negara lain untuk periode tertentu, kemudian pekerja-pekerja yang tinggal di sebuah negara secara ilegal. Jadi itu tidak diakui sebagai pekerja migran menurut ILO. Selanjutnya jenis-jenis arus migrasi internasional.
di mana pasar kerja internasional tujuannya ingin mendapatkan pekerja yang sangat terampil. Jadi pekerja-pekerja yang memiliki kualifikasi atau kompetensi itu sangat dibutuhkan oleh negara-negara penerima pekerja migran. Kemudian kekurangan tenaga kerja yang akut di sektor-sektor pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang kurang terampil. Jadi ada negara-negara yang membutuhkan pekerja-pekerja migran untuk pekerja rumah tangga, kemudian dalam hal ini buruh musiman, kemudian sektor-sektor pekerja kontrak dan pengasuh. Kemudian arus migrasi irregular. Irregular di sini dikatakan bahwa tidak terpenuhinya penawaran terhadap pekerja yang sifatnya reguler, dalam hal ini yang memiliki izin, namun perkembangannya terjadi pergolakan di mana realitas ekonomi sehingga menggunakan segala cara melalui penyelundupan, perdagangan orang dalam memenuhi kebutuhan migran internasional atau pekerja migran dalam hal ini. Kemudian perempuan pekerja migran Indonesia. Perempuan pekerja migran Indonesia yang diperkirakan bahwa setidaknya ada sekitar 72% pekerja migran Indonesia adalah perempuan dengan 92% dari 72% tersebut bekerja sebagai pekerja rumah tangga di negara-negara Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Yordania, Arab Saudi, Kuwait, Emirat Arab, dan Qatar. Jadi hampir sekitar 72% pekerja migran perempuan Indonesia itu bekerja di sektor rumah tangga atau pengasuh dalam hal ini. Dari negara-negara dalam daftar, hanya Hong Kong yang memberikan kerangka hukum untuk perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga seperti jam kerja, upah, standar cuti, upah standar, cuti dan kondisi-kondisi pekerjaan lainnya. Kemudian dua tujuan utama pekerja migran Indonesia adalah Malaysia 40% dan Arab Saudi 37%. Jadi yang paling tinggi itu adalah di Malaysia, di mana bekerja sebagai pekerja rumah tangga tetapi perlindungan hukum, akses keadilan, promosi hak-hak pekerja migran sangat sedikit apabila tidak ada sama sekali. Jadi perlindungan pekerja migran yang paling tinggi itu ada di Hong Kong, sedangkan Malaysia 40% sampai 40% ada di Malaysia, 37% ada, dan perlindungannya itu sangat sedikit dalam hal ini. Dampak pekerja migran dalam hal ini yang terpengaruh untuk pekerja migran dan individu, potensi kelebihan pekerja mendapat yang lebih besar, pelatihan dan atau pendidikan, pengalaman budaya baru, bertemu orang-orang baru. Di negara-negara migran tuh pandangannya seperti itu. Kemudian kekurangannya ketidakberlanjutan, hilangnya senioritas, kondisi kerja atau kondisi hidup yang buruk, status pekerjaan yang lebih rendah, hilangnya keterampilan dan rasisme dan atau diskriminasi. Pemisahan dari keluarga, dampak terburuk terhadap anak. Kalau imigrasi sendiri di negara-negara tujuan itu potensi kelebihannya tersedianya layanan membebaskan perempuan untuk memasuki angkatan kerja, barang dan jasa lebih murah, kehidupan budaya yang lebih kaya, belajar tentang negara-negara lain. Itu positifnya untuk imigrasi. Namun kekurangannya kompetensi untuk pekerjaan marginalisasi mereka yang kurang terampil, upah lokal yang lebih rendah, sekolah-sekolah penuh bahasa dan kebiasaan yang asing. Dalam hal ini, inilah yang akan dihadapi oleh pekerja migran dalam hal ini. Selain itu, untuk perusahaan sendiri, keterampilan di negara-negara pengirim itu keterampilan migran yang kembali, bisnis yang menggiurkan bagi industri rekrutmen, bisnis tambahan bagi perusahaan, komunikasi dan perjalanan. Angkatan kerja terampil, kekurangan tenaga kerja yang membuat upah menjadi tinggi. Kemudian kehilangan orang-orang yang lebih muda menghadapi mereka kembali, hilangnya potensi output dan pendapat
pendapatan pajak. Kemudian imigrasi di negara-negara tujuan ya fleksibel, keragaman angkatan kerja, pasar, dan skala perekonomian yang lebih besar, menyegarkan populasi angkatan kerja. Kemudian angkatan kerja yang kurang stabil, ketergantungan pada tenaga kerja asing untuk pekerja-pekerja tertentu. Kemudian bagi negara, berkurangnya tekanan polusi pengangguran yang lebih rendah, mudah menghadapi mereka yang kembali hilangnya potensi dan pendapatan pajak, kemudian yang lebih besar, inflasi yang lebih rendah, kemudian meningkatnya biaya program integrasi. Kemudian dampak pekerja migran dalam hal ini melihat hilangnya orang-orang pintar dan hilangnya pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik, gangguan sosial dan budaya emigrasi, ketidaksetaraan meningkat, itu kekurangan dalam di negara terkait soal pekerja migran. Kemudian potensi kelebihannya perolehan orang-orang yang pintar. Jadi setelah proses imigrasi ini dapat diperoleh oleh orang yang pintar, namun potensi kekurangannya lebih banyak stratifikasi sosial. Hal ini saya ambil dari sumber ILO, Towards as Fair Day for Migrant Worker in the Global Economy Report 6 International Labour Conference. Kemudian selanjutnya kerentanan pekerja migran, kelangsungan stereotip gender dan segregasi pekerjaan di pasar kerja internasional, di mana dalam hal ini kurangnya perlindungan perburuhan dan sosial, kebijakan imigrasi yang diskriminasi, buta hukum dan takut akan otoritas, hubungan pekerja yang berketergantungan, terkadang lingkungan kerja yang individual, terisolasi, kurangnya organisasi dan keterwakilan, xenofobia dan stigmatisasi yang dialami oleh pekerja migran yang berada di suatu negara. Ya, kemudian di sini ada jenis-jenis informasi yang dibutuhkan calon migran, di mana informasi tentang kesempatan kerja, informasi tentang proses migrasi, informasi tentang biaya dan keuntungan imigrasi, kemudian informasi tentang kondisi kerja, tujuan, dan informasi tentang hukum perburuhan dan hukum pidana dasar di calon negara tujuan. Itu perlu dipahami oleh pekerja migran. Oke, demikian kepada seluruh mahasiswa di kajian wilayah Jepang. Sampai ketemu lagi pada pertemuan ke-11. Kita bisa diskusi pada pertemuan 10 melalui Zoom. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.